Berbicara tentang perbedaan realitas individu. Setiap individu yang terlahir di dunia berbeda satu sama lain. Tidak ada individu yang sama persis di dunia, baik dalam fisik maupun psikisnya. Masing-masing individu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang beragam. Bahkan, perbedaan-perbedaan akan selalu ada meskipun pada individu yang terlahir dalam keadaan kembar identik sekalipun. Perbedaan individu sesungguhnya merupakan sebuah kodrat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan tersebut berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas yang mereka ikuti. Misalnya, ada seorang siswa yang mampu memahami materi pelajaran dengan cepat, dan ada pula seorang siswa yang sangat sulit untuk memahami materi tersebut. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, sejak lahir bahkan sejak masih di dalam kandungan ibunya. Manusia merupakan kesatuan psikofisis yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sifat kodrat manusia yang mendapat perhatian secara sesama. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakter bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Pembahasan kedua yaitu tentang konsep dasar perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan pembahasan dalam psikologi kepribadian yang membahas tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan secara psikologis. Nah, antar individu dalam lingkungan sosialnya, perbedaan individu dalam pendidikan dan pembelajaran menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam hal berpikir. Nah, perbedaan individu itu merupakan sebuah kenyataan tentang adanya perbedaan-perbedaan pada setiap siswa. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi fisik maupun psikologis dengan berbagai macam variasi dan jenis yang akan mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu area perbedaan individu. Sumber-sumber perbedaan individu. Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan disebut juga faktor keturunan, yaitu merupakan faktor biologis yang diwariskan melalui mekanisme genetika dari generasi ke generasi. Contoh, perbedaan fisik, sifat, dan perilaku bahkan dengan saudara sendiri. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, perkembangan individu itu tidak saja ditentukan oleh faktor pembawaan lahir, tetapi juga ditentukan oleh pengaruh lingkungan sekitar. Misalnya anak yang terlahir di keluarga yang kaya akan berbeda perilakunya dengan anak yang terlahir di keluarga yang miskin. Nah, perbedaan individu itu dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan individu dari aspek jasmani dan perbedaan individu dari aspek kejiwaan. Di sini dapat diperhatikan dari aspek jasmani, itu misalnya pada siswa satu kelas, tidak ada individu yang sama persis dengan individu lainnya. Mereka berbeda fisik seperti tinggi tubuh, bentuk hidung, warna rambut, bahkan warna kulit sekalipun. Nah, perbedaan individu pada aspek
kejiwaan secara garis besar itu meliputi yang pertama yaitu bakat. Setiap orang pasti mempunyai bakatnya masing-masing. Nah, apa sih bakat itu? Bakat merupakan suatu kemampuan individu yang kelihatannya menonjol jika dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Misalnya, Umar terlihat sangat jelas kemampuannya, sangat baik dalam bidang menghitung atau matematika. Kemampuan tersebut dinamakan bakat atau talent. Nah, kemudian yang kedua yaitu sikap atau attitude. Sikap itu merupakan kecenderungan untuk hidup, berperasaan, dan berpikir secara tertentu. Sikap ini merupakan cara bertingkah laku seorang secara khas. Sebagai contoh, sikap terhadap kemalasan seorang murid untuk belajar. Selanjutnya yaitu cita-cita. Saya rasa setiap manusia itu mempunyai cita-cita. Nah, dalam cita-cita individu, dalam individu tersendiri itu mempunyai cita-cita yang berbeda. Ada yang bercita-cita sebagai dokter, ada yang bercita-cita sebagai perawat, ada yang bercita-cita sebagai guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu minat. Yang kemudian ada hobi. Hobi itu sepertinya semua orang mempunyai hobinya masing-masing. Setiap individu mempunyai hobi masing-masing, dan hobi tersebut itu berbeda-beda. Ada yang hobi berenang, hobi bulu tangkis, hobi olahraga, atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas yang kompleks dan cepat, dan benar, efektif, dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam video pembelajaran kali ini atau ada kekurangan dalam video pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.